Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Pak, duduknya nggak boleh gitu, Pak. Itu kata Rasulullah, cara duduk penduduk neraka. Baik, kita lanjutkan ayyuhal ikhwah. Masuk ayat ke 231. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna faamsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna dhiraran lita'tadu wa man yaf'al dzalika faqad zalama nafsahu wa la tattakhidhu ayatillahi huzwa wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idzukum bih wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in 'alim. Allah berfirman, wa idza talaqtumun nisa, dan apabila kalian mentalak wanita, maksudnya istri-istri kalian. Di sini ya umum ya untuk semua suami yang mentalak istrinya. Fabalagna ajalahunna, dan telah sampai temponya. Telah sampai apa? Temponya, artinya telah selesai masa iddahnya. Dan sudah kita jelaskan bahwa masa iddah wanita yang ditalak berapa? 3 kali haid. Ya, khilaf para ulama tentang makna qur yang disebutkan dalam firman Allah yang telah kita bahas itu. Salasata quru. Apakah qar yang dimaksud yaitu haid atau suci? Dan sudah kita sebutkan bahwa yang rajih adalah bahwa yang dimaksud dengan quru jamak dari qar artinya haid. Ya, 3 kali apa? Haid. Ini bagi wanita yang berhaid. Adapun bagi wanita yang sudah tidak berhaid yang disebut dengan apa? Menopause, maka pada waktu itu ya 3 bulan. Adapun untuk wanita yang hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Ya. Allah mengatakan, wa idza talaqtumun nisa, apabila kalian mentalak istri-istri kalian, fabalagna ajalahunna, dan telah sampai temponya. Ya, telah selesai masa iddahnya. Kata Syekh Utsaimin, qala ba'dul ulama al-murad qarabna bulugha ajalihinna. Yang dimaksud dengan ayat ini sebagian ulama dari pendapat jumhur itu apa sih? Mayoritas, ya. Yang dimaksud dengan fabalagna ajalahunna ay qarabna qarabna bulugha ajalihinna. Artinya telah mendekati. Telah apa? Mendekati selesainya masa iddah. Ya. Maka atas dasar itu apabila telah selesai walaupun belum mandi, menurut jumhur sudah selesai masa iddah, tidak bisa dirujuk lagi. Sedangkan sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fabalagna ajalahunna artinya
telah selesai masa iddah, artinya telah selesai haid dengan mandi. Dengan apa? Dengan mandi artinya telah suci. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad atau riwayat, salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Sehingga atas dasar ini, ya, berarti kalau dia belum mandi dan telah selesai dari haid, tapi belum apa? Belum mandi wajib, maka sah rujuknya. Maka apa? Sah rujuknya. Dan ini yang disahihkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Makanya beliau berkata, walakinnas sahih anna al-murada bi bulughi ajalihinna haqiqatu bulughil ajal. Akan tetapi yang sahih, yang dimaksud dengan ayat ini, fabalagna ajalahunna, apabila telah selesai temponya, yaitu masa iddahnya, artinya secara hakiki telah selesai sama sekali. Ya. Wadzalika bi tuhriha minal haidhati tsalitsah, yaitu telah suci dari haid yang ketiga. Telah suci dari haid yang apa? Yang ketiga. Nah, ini khilaf para ulama tentang makna fabalagna ajalahunna. Apabila kalian mentalak istri-istri kalian dan telah selesai masa iddahnya, fa'amsikuhunna bima'ruf, maka tahanlah mereka dengan cara yang ma'ruf. Ya, ay rudduhunna ila ismatikum wa huwa muraja'ah. Artinya kembalikanlah kepada ismah kalian, yaitu dengan cara dirujuk. Maksudnya ya, dirujuk sebelum selesai apa? Masa iddahnya, artinya telah mendekati masa iddahnya tersebut. Ya, apabila telah mendekati masa iddahnya, telah selesai, sebelum dia betul-betul suci, maka pada waktu itu rujuklah. Ya. Aw sarrihuhunna bima'ruf, ay uturkuhunna biduni muraja'ah. Atau sarrihuhunna artinya tinggalkanlah ia tanpa dirujuk. Yang artinya berarti apa? Kalau sudah tiga kali haid bersih belum dirujuk juga, artinya apa, Pak? Talak, bain, sugro, atau ya sugro kalau masih bisa dirujuk. Kalau untuk talak 3 maka bain apa? Kubro. Adapun kalau talak 1, talak 2 yang disebut dengan talak raj'i, kemudian 3 kali haid belum dirujuk juga, maka ini talak bain apa? Sugro. Artinya apa maksudnya talak bain sugro? Artinya sudah bukan istri lagi. Ya, antum misalnya setelah 5 bulan sudah 5 kali haid, tahu-tahu mau rujuk, gimana dong Ustadz? Sementara baru 1 kali talak, tapi sudah 5 kali haid, ini gimana? Maka caranya antum nikah dengan akad baru, mahar baru. Ya, itu begitu caranya. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu, dan jangan kalian kembalikan, artinya kalian rujuk mereka dengan tujuan untuk memberikan mudarat kepada istri. Ya, sehingga kalian pun berbuat i'tida. I'tida itu melampaui batas. Karena sudah kita ceritakan ya, bahwa orang-orang musyrikin Quraisy dahulu, ya, setiap kali, jadi mereka tujuannya memang ingin menyakiti istrinya, memberikan mudarat. Ditalak nih, nanti pas mau selesai masa iddahnya dirujuk, kemudian ditalak lagi, nanti pas mau selesai masa iddahnya dirujuk lagi, terus begitu ya, tanpa ada batasan. Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah,
Dan siapa yang melakukan perbuatan tadi itu merujuk istri karena memang tujuannya mau berbuat apa? Ya, kezaliman, memberikan mudarat kepada istri, maka sesungguhnya ia sudah menzalimi dirinya sendiri. Ya, artinya perbuatan kamu ketika kamu hendak menzalimi istrimu, sebetulnya itu kamu sudah menzalimi dirimu sendiri. Yang rugi kamu juga. Sebab kamu akan mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Dan jangan kalian jadikan, jangan kamu ambil ayat-ayat Allah itu sebagai permainan kalian. Ya. Kata Syekh Utsaimin, "Bihaitsu la ta'maluna biha istighfafan biha." Artinya kalian tidak mau mengamalkan karena menganggap remeh. Ya, kamu tetap saja berbuat seperti itu dan tidak memperdulikan peringatan Allah Azza wa Jalla. Nanti kamu sudah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai apa? Ya, huzwan. Huzwan itu artinya apa? Perolokan. Lalu Allah berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Dan ingatlah nikmat-nikmat Allah atas kalian. Kata Syekh Utsaimin, "Ai udhkuru bil lisan wa bil qalbi wa bil jawarih." Artinya ingatlah Allah dengan lisan kalian, dengan hati kalian, dengan anggota badan kalian. Nikmatallahi 'alaikum, nikmat-nikmat Allah itu semuanya atas kalian. Hatta taqumu bisyukriha. Sehingga kalian pun mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Fa innal ghaflata an dzikrin ni'am sababun li adami syukur. Karena kita melupakan nikmat-nikmat Allah itu, kata beliau, sebab yang menyebabkan kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kata-kata nikmat Allah di sini berbentuk apa? Tunggal yang diidhofahkan kepada Allah. Dan ini adalah disebut dengan isim mufrad. Ya, isim mufrad, apakah kalau diidhofahkan itu mempunyai makna umum atau tidak? Yang sahih bahwa isim mufrad kalau berbentuk mufrad dan itu termasuk jenis, maka itu maknanya umum. Dan ini termasuk jenis. Adapun kalau tidak termasuk jenis, maka itu maknanya tidak umum. Maknanya tidak apa? Umum. Ya. Allah berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Dan ingatlah nikmat-nikmat Allah atas kalian itu. "Wa ma anzala 'alaikum minal kitab." Dan apa yang Allah turunkan kepada kalian dari kitab suci Al-Qur'an ini. "Wal hikmah." Dan hikmah yaitu hadis, sunnah. Ini kata-kata hikmah dalam Al-Quran, Pak, itu seringkali maknanya dalam Al-Quran artinya sunnah. Makanya Syekh Muhammad bin Al-Amin Asy-Syanqiti dalam kitab beliau Adwa'ul Bayan menyebutkan bahwa makna al-hikmah dalam Al-Quran adalah sunnah. Adalah apa? Sunnah. Ya. Wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah ya'idzukum bih. Allah mengingatkan kalian dengannya, itu dengan Al-Qur'an tadi. Targhiban wa tarhiban, mengingatkan dengan bentuk motivasi ataupun berbentuk ancaman. Kemudian Allah mengatakan wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu anna Allah bikulli syai'in alim. Ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Dari ayat ini kita ambil faidah yang bisa kita petik ya akhal Islam. Faedah yang pertama,
anna likulli talaqin ajala, bahwa talak itu ada masa iddah, masa tempo. Karena Allah mengatakan demikian, wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahun. Apabila kalian mentalak istri-istri kalian dan telah sampai ajalnya, yang dimaksud dengan ajal yaitu apa? Masa iddah. Dan di dalam ayat ini Pak, bentuknya mujmal. Apa itu mujmal? Mujmal artinya tidak dijelaskan. Iya. Allah hanya mengatakan bahwa apabila telah sampai ajalnya, dan Allah tidak menyebutkan ajalnya berapa. Tapi dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Baqarah juga yang telah lewat di ayat 228, ya, Allah menyebutkan bahwa ajalnya itu adalah salasata quru. Dalam firman Allah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Dan wanita-wanita yang ditalak hendaklah mereka menunggu diri mereka selama 3 kali haid. Ya. Dan Al-Quran tuh demikian Pak. Terkadang di satu tempat disebutkan secara global, mujmal. Tapi dalam tempat yang lain disebutkan secara mufassal, diberikan perincian. Apa faidahnya? Kenapa Allah sebutkan dalam satu tempat mujmal, yang satu tempat lagi apa? Mufassal. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa faidatul ityan bil ijmal thumma tafsil annahu idza warada an-nasu mujmala fa inna an-nafsa tatatalla'u ila ma'rifati dzalikal mujmal. Bahwa kalau ada dalil yang sifatnya mujmal, apa tadi mujmal itu? Belum jelas, masih global. Biasanya jiwa kita itu ada semangat ingin tahu apa sih perinciannya gitu loh. Ketika disebutkan telah sampai ajalnya, apa sih ajalnya? Ah, di situ ada apa? Semangat, jadi penasaran gitu Pak. Fayakunu fi dzalika syiddatul ishtiyaq ilal ilm, supaya apa? Supaya muncul rasa rindu kita kepada ilmu. Makanya kalau misalnya kita baca ayat, kemudian ada ayat yang sifatnya global, ternyata kita nggak ada keinginan untuk mengetahui, itu berarti apa Pak? Semangat menuntut ilmunya lemah, nggak ada kerinduan kepada ilmu ya. Iya. Faedah yang kedua, jawazul muraja'ah ba'da tamamil iddah qabla an taghtasil. Bolehnya merujuk istri yang ditalak sebelum sempurnanya masa iddah, yaitu sebelum ia mandi. Dan sudah kita jelaskan tadi ya barusan tentang khilaf para ulama. Kalau wanita telah selesai haid tapi belum mandi, sudah selesai 3 kali haid, cuma masalahnya dia belum mandi aja. Nah, masa ketika ia belum mandi kemudian suaminya merujuk, sah apa enggak nih? Menurut jumhur enggak sah. Iya. Tapi ya, pendapat yang dirajikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah apa? Sah. Kenapa? Karena kalau belum mandi berarti apa? Belum selesai secara sempurna masa iddahnya. Ya. Faedah yang ketiga, annal imsaka bima'rufin aw tasrih bima'rufin wajibun. Bahwa merujuk istri dengan cara yang ma'ruf dan tujuannya memang mau berbuat ma'ruf, atau tidak merujuknya lagi pun juga harus dengan cara yang ma'ruf, itu semua hukumnya wajib. Iya. Karena Allah melarang
seseorang suami merujuk istrinya dengan tujuan untuk apa? Memberikan mudarat kepadanya, haram. Ya. Faedah selanjutnya yang keempat, wa minha wujubul mu'asyarati bil ma'ruf hatta ba'da talaq. Wajibnya mempergauli istri dengan cara yang ma'ruf walaupun sudah ditalak. Walaupun sudah ditalak tetap wajib kita apa? Mempergauli dia dengan cara yang ma'ruf. Tidak boleh memberikan mudarat maksudnya. Karena Allah berfirman, fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Maka hendaklah kalian rujuk ia dengan cara yang ma'ruf, atau kalian pisah ia dengan cara yang ma'ruf. Li'alla yu'dhil insan zaujatahu bil qaul aw bil fi'l aw biman'il huquq. Supaya apa? Supaya seorang insan, akhi, kata beliau, tidak menyakiti istrinya, baik dengan ucapan, perbuatan, atau mencegah hak-haknya. Ya. Wa mimma huwa ma'rufun anna ma yajri bainal azwaj ahyanan minal musyahanah wa di'a az-zawj ma yakunu li zawjatihi minal amti'ah allati a'taha iyyaha fil mahar. Karena kata beliau biasanya perceraian yang terjadi antara suami istri itu akibat apa? Pertengkaran. Akibat apa? Pertengkaran. Lalu kemudian akhirnya terjadi saling mengklaim. Ya, si suami mengklaim bahwa ini hartanya, si istri mengklaim ini hartanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di sini bahwa walaupun kamu sudah mentalak dia, tetap kamu tidak boleh memberikan mudarat kepada dia. Tetap kamu harus punya akhlak kepada dia. Subhanallah, lihat betapa agungnya Islam. Ya. Islam melarang kita menyikapi orang lain hanya sebatas dengan perasaan. Kebencian kita kepada istri kita yang sudah kita talak tetap tidak boleh menyebabkan kita berbuat apa? Kezoliman kepada dia. Tetap tidak boleh menyakiti dia. Masya Allah. Ya, betapa agungnya akhlak Islam dan betapa mulianya adab-adab Islam itu. Ya. Faedah yang selanjutnya yang kelima, wa minha inayatullah azza wa jal bi'ibadih fi an yata'amalu bainahum bil ma'rufi sawa'un fi halil ittifaq aw fi halil ikhtilaf. Itu perhatian Allah kepada hamba-hambanya supaya mereka bermuamalah dengan cara yang ma'ruf. Ya. Baik dalam keadaan sedang bersepakat ataupun dalam keadaan sedang bercerai-berai. Lihat akhi, kalau kita kan kalau lagi bersatu padu, kita saling mencintai sih gampang aja ya. Berbuat ma'ruf kepada mereka yang kita sukai, yang hati kita bersatu dengannya, gampang Pak. Yang sulit itu kita berbuat ma'ruf kepada orang yang kita lagi berantem sama dia loh. Biasanya kalau udah berantem nih Pak, sekecil apapun kesalahan dia jadi besar di mata kita Pak. Ya Allah. Antum lihat saja di mana? Di Facebook. Ya. Terkadang kita lihat karena kebencian memang sudah dasarnya kebencian, ketika melihat ada kesalahan langsung dibesar-besarkan. Dibully rame-rame. Karena memang sudah ada dasar kebencian. Padahal kesalahan tersebut bisa jadi tidak mengeluarkan pelakunya dari manhaj sama sekali. Bisa jadi karena kelalaiannya dan yang lainnya masih bisa diberikan udzur, 1000 udzur. Iya. Tapi masalahnya kebencian. Karena memang dari awal sudah nggak suka, ya udah. Kesalahan yang kecil tersebut dianggap besar sekali.
Akhirnya dibuli rame. La haula wala quwata illa billah. Padahal akhi, hatta kepada orang yang kita tidak sukai, kita benci, kita disuruh bersikap adil akhi. Kita wajib bersikap insaf kepada dia. Tidak boleh zalim sama dia. Ya. Faedah selanjutnya, wa minha tahrimu imsakil mutallaqah atau muraja'atuha lil idrar biha. Haram merujuk istri dengan maksud tujuan untuk memberi mudarat. Haram. Nggak boleh. Ya, kalau sudah niatnya seperti itu haram. Wa minha, faidah selanjutnya yang ketujuh, anna kulla man amala akhahu dhiraran fahuwa mu'tadin. Bahwa setiap orang yang bermuamalah dengan saudaranya dengan tujuan memberi mudarat, maka sungguh ia telah melampaui batas. Fala yahillu li ahadin an yu'amil akhahul muslim ala wajhil mudarrah. Maka tidak halal kita bermuamalah dengan seseorang, ya akhi, seorang muslim, untuk memberikan mudarat kepada dia. Antum ngutang sama teman, tapi di dalam hati nggak ada niat buat mengembalikan, mudarat, zalim antum. Ya. Yang seperti ini tidak boleh. Faedah selanjutnya yang ke-8, wa minha annal mudarah udwan. Bahwa pemberian mudarat itu termasuk udwan. Ya. Apa itu udwan? Yaitu mengadakan permusuhan melampaui batas. Faedah yang ke-9, wa minha tahrimu dzulmil insan li nafsi. Haram seseorang insan menzalimi dirinya sendiri. Enggak boleh seorang hamba menzalimi dirinya sendiri, ya akhi. Dengan melakukan apa? Maksiat. Dengan tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Maka orang yang melanggar larangan Allah, hakikatnya dia sudah menzalimi dirinya sendiri. Allah berfirman apa? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat ihsan, kebaikan, maka kebaikan itu buat kalian. Dan jika kalian berbuat keburukan, maka keburukan itu hakikatnya juga untuk kalian. Allah tidak mengambil manfaat dari ketaatan kita. Allah pun juga tidak termudarati dengan keburukan kita dan maksiat kita. Ya. Wa minha, faedah selanjutnya yang ke-11, anna fi'lal ma'asi dzulmun lin-nafs. Bahwa melakukan maksiat itu hakikatnya menzalimi diri sendiri, Mas. Fala yaqulul insan ana hur af'alu ma asya wa asbir 'alal 'adab. Maka janganlah seseorang sekali-kali berkata begini, saya bebas, mau berbuat apa terserah saya. Nanti juga yang akan menerima azab juga saya sendiri. Saya bebas, kata dia. Hada khata, ini jelas ucapan yang sangat salah, ya akhi. Kenapa? Ya, karena jiwa kita ini, akhi, ada hak yang harus dipelihara. Itu diantaranya memelihara diri kita dari api neraka. Jangan sampai kita mencampakkan diri kita kepada api neraka, ya akhal Islam. Faedah yang ke-12, anna man zalama ghairahu bi'udwanihi alaihi faqad zalama nafsahu fil haqiqah. Orang yang menzalimi orang lain, sebetulnya dia sudah menzalimi dirinya sendiri juga.
لأن المظلوم إذا لم يتخلص الظالم من مظلمته في الدنيا فسوف يؤخذ من حسناته للمظلوم في الآخرة. Sebab kalau antum berbuat zalim sama orang lain, ya, kalau ternyata di dunia ini orang yang dizalimi tidak bisa membalas kezaliman antum, dia kelak di hari kiamat akan minta kepada Allah qisas. Dan kita akan bayar dia dengan kebaikan-kebaikan dia. Itu yang mengerikan, Pak. Ya. Rasulullah SAW sabda apa? Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang bangkrut di antara kami, ya Rasulullah, itu yang ludes uangnya, ludes hartanya. Kata Rasulullah SAW, walakinnal muflis yaumal qiyamah. Akan tetapi hakikat orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat, orang yang datang membawa pahala sholat, zakat, puasa, haji, ternyata dia sudah pernah memaki orang, ya, menampar orang, memukul orang, mengucurkan darah orang. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka kemudian ia pun harus membayar kezaliman itu dengan amalan-amalan soleh dia yang dahulu ia lakukan di dunia, akhi. Fa in faniyat hasanatuh, kalau ternyata amal solehnya habis nih buat bayar kezaliman dia, dan ternyata yang dizalimi masih banyak, ukhidat min khatayahum, diambillah kezaliman, dosa-dosa yang dizalimi itu dan ditanggungkan kepada yang menzaliminya. Tsumma turiha finnar, kemudian dibuang ia ke dalam api neraka. Ngeri, ya. Makanya hati-hati, Pak. Lisan. Kita alhamdulillah amalan soleh banyak, haji, umroh, sedekah, sholat tahajud, puasa. Gara-gara lisan, gibahin orang, ngebully orang, nyakiti hati orang. Gara-gara itu habis amal kita nanti di hari kiamat. Makanya kata Rasulullah SAW, innal abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bihi fi nari jahannam 70 kharifa. Seorang hamba mengucapkan kata-kata yang ia anggap ringan, remeh, padahal itu tidak disukai oleh Allah. Gara-gara ucapan itu, kata Rasulullah SAW, dia masuk neraka 70 musim. Allahu Akbar. Ya. Kita lanjutkan akhwal Islam. Faedah yang ke-13. Igra'ul mukhatab bijtinabi dhulmi ghairihi. Igra itu tanbih. Artinya peringatan, ya, kepada orang lain untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf, yang terpuji. Itu namanya igra, ya. Itu peringatan kepada orang yang sedang diajak bicara agar menjauhi berbuat zalim kepada orang lain. Ya, anna zalim qad yadhunnu annahu muntasirun 'alal mazlum. Karena orang yang berbuat zalim bisa jadi ia punya prasangkaan kalau dia sedang membela diri, padahal ternyata dia sedang berbuat zalim. Makanya hati-hati, akhi. Jangan sampai membela dirinya kita berubah jadi zalim, Pak. Bisa enggak kita membela diri tapi akhirnya kita yang jadi zalim, Pak? Bisa banget. Contoh misalnya, kalau ada orang yang meledek antum dan mengatakan, "Hai anjing." Lalu antum marah. Lalu antum berkata, "Kamu bukan cuma anjing, babi, iblis." Nah, mungkin niat antum ingin membela diri, iya kan? Saya nggak terima saya disebut anjing, Pak. Kita katakan, akhi, masalahnya antum melebihi dia.
Dia hanya mengatakan kepada antum anjing. Antum mengatai dia apa? Bukan cuma anjing, babi dan iblis gitu. Berarti yang lebih banyak dosanya siapa dong? Ya antum lah. Saat itu antum zalim. Jadi gimana dong? Allah mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Balasan keburukan dengan keburukan yang sama. Kalau ada orang bilang ke antum, hai iblis, bilang aja kamu juga, selesai. Kalau ada yang bilang ke antum, hai anjing, bilang aja kamu juga, selesai. Kan sepadan. Iya. Makanya Rasulullah SAW ketika ada orang Yahudi berkata kepada Rasulullah, Assalamu alaik. Apa jawaban Rasulullah? Wa alaik. Mudah. Lewat lagi, Assalamu alaik. Apa kata Rasulullah? Wa alaik. Lewat lagi, Assalamu alaik. Kata Rasulullah apa? Wa alaik. Oh, mendengar itu Aisyah marah. Apa kata Aisyah? Wa alaikumussalam wal la'nah ya abna'al qirada wal khanazir. Atas kalian kematian dan laknat wahai anak kera dan babi. Ternyata yang ditegur oleh Rasulullah siapa? Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah melampaui batas dalam menjawab. Kata Rasulullah, mahlan ya Aisyah, nggak boleh begitu Aisyah. Apa kata Aisyah? Apa engkau tidak mendengar ucapan mereka? Kata Rasulullah, apa engkau tidak mendengar jawabanku kepada mereka? Nah ini akal Islam. Makanya kalau kita kira-kira nggak bisa menjawab dengan yang sama, mendingan diem. Mendingan apa? Mendingan diem. Faedah yang ke-14. Anna ayatillah tanqasimu ila qismain. Bahwa ayat-ayat Allah itu ada dua macam. Yang pertama ayatun syar'iyyah. Itu ayat-ayat syariat. Wa hiya ma ja'at bihi rusulu minasyara'. Yaitu syariat yang dibawa oleh para rasul. Ini namanya ayat-ayat syariah, Pak. Yang kedua ayatun kauniyah. Itu ayat-ayat alam semesta. Ya. Contohnya apa? Matahari, bulan, bumi, bintang-bintang, langit dan yang lainnya. Kenapa Al-Quran disebut ayat? Karena tidak ada manusia yang bisa membuatnya. Dan Allah menantang seluruh manusia untuk membuat yang sama dengan Al-Quran. Tidak ada. Kenapa alam semesta disebut ayat? Karena tidak ada manusia yang bisa menciptakannya. Siapa yang bisa menciptakan matahari, bulan? Siapa yang bisa menciptakan gunung-gunung dan yang lainnya? Tidak ada. Maka itu disebut dengan ayat. Disebut dengan ayat karena ya tidak ada yang mampu melakukannya kecuali siapa? Allah Azza wa Jalla. Faedah yang ke berapa? 15. Tahrimu ittikhadhi ayatillahi huzwa. Haram hukumnya memperolok ayat-ayat Allah, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Ya. Baik ayat-ayat Allah yang sifatnya syar'iyah atau ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah. Adapun ayat-ayat Allah yang bersifat syar'iyah yaitu mengolok-ngolok syariat Allah. Ya, karena dia menganggap apa itu syariat Allah enggak sudah tidak relevan dengan zaman misalnya. Maka ini jelas Pak, kalau sudah punya keyakinan seperti ini, pelakunya murtad dari agama Islam Pak. Hati-hati ya, memperolok agama Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya, itu termasuk pembatal keislaman loh Pak. Maka dari itu hati-hati, jangan sampai kemudian mempermainkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Kita memperolok ayat-ayat Allah Azza wa Jalla.
Faedah selanjutnya akhal Islam, annal mukhalafata naw'un minal istihza, bahwa menyelisihi perintah Rasul, perintah Allah, itu jenis dari istihza. Menyelisihi perintah Rasul atau perintah Allah itu jenis dari istihza. Apa sih istihza itu? Hah? Istihza itu artinya apa? Memperolok. Ya. Karena contoh saja misalnya kata Syekh Utsaimin, kalau ada seorang raja melarang kamu melakukan perbuatan, lalu orang itu sengaja di hadapan raja melanggar larangannya, kira-kira si raja menganggap ini perolokan bukan? Hah? Memperolok. Kamu apa-apaan sih kok sengaja melarang di depan saya? Kamu memperolok saya ya. Nah, ketika kita melanggar larangan Allah di hadapan Allah dan Allah selalu mengawasi kita, itu jenis dari perolokan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun pelakunya tidak sama dengan memperolok yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi jelas-jelas memperolok dia, menganggap remeh dan mengatakan nggak perlu syariat Allah. Syariat Allah itu nggak relevan dengan zaman lah, tidak sesuai dengan kondisi lah dan yang lain. Kalau ini ya dia melanggar larangan Allah karena ngikutin hawa nafsu. Maka yang seperti ini pelaku dosa besar. Walaupun memang ya kata beliau melanggar larangan Allah itu salah satu jenis dari istihza. Makanya Allah mengatakan dalam ayat tadi itu, wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jangan kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai huzwa, perolokan, dengan cara kamu meninggalkan ya melakukan apa yang Allah larang itu karena menganggap remeh. Ya. Min fawaidil ayah, faedah yang ke-17. Wujubu dzikri ni'matillah. Wajibnya mengingat nikmat-nikmat Allah. Karena Allah memerintahkan, Allah mengatakan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah nikmat-nikmat Allah atas kalian. Di sini Allah memerintahkan, akhi. Dan perintah itu pada asalnya hukumnya apa? Wajib. Udah Isya ya? Hah? Kok cepat banget ya? Baik. Demikian kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.